Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah nyaksiin episode kemarin ya. Yuk kita langsung aja ke episode berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke episode selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke episode selanjutnya. Tanpa pikir panjang, Aminah segera melakukan proses ruqyah bersama Adam. Sekarang kita mulai proses ruqyahnya bang, sebelum dia terbangun lagi, ujar Aminah sambil kembali membuka buku kecil yang belum sempat ia bacakan tadi. Adam pun berjalan ke arah Zaki, kemudian memegang dahinya. "Apa kau sudah siap Aminah?" tanyanya. "Insya Allah," jawab Aminah. Sementara itu, Adam telah memegang dahi Zaki dengan tangannya. Proses ruqyah pun dilakukan. Aminah segera membaca ayat-ayat yang ada di dalam buku kecil tersebut. Kemudian, Adam terus memegang dahi Zaki sampai akhirnya tubuh Zaki berguncang dengan kencang. Aminah yang melihat kejadian itu sempat berhenti sejenak. "Teruskan Aminah, jin ini berusaha melawan kita. Hanya ketekatan hati yang dapat mengeluarkannya. Terus baca ayat-ayat tersebut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah akan menolong kita, hamba-hambanya yang percaya akan pertolongannya," teriak Adam kepada sang istri yang tiba-tiba melamun itu. Setelah itu, Aminah kembali tersadar dan kembali melanjutkan ayat yang sedang dibacakannya. Tubuh Zaki terus bergetar dan sesekali mengeluarkan suara yang begitu menakutkan. Angin di halaman rumah pun mendadak kencang. Hawa dingin berselimut kabut menghampiri mereka. "Allahu Akbar!" teriak Adam dan Aminah bersama-sama. Kemudian tubuh Zaki melayang sebelum akhirnya berhenti memberontak dan jatuh di pangkuan Adam dan juga Aminah. "Sudah keluarkah?" tanya Aminah. "Alhamdulillah," jawab Adam sambil menghela nafasnya. Setelah itu, Adam pun mengecek pernafasannya. "Ia masih hidup," ujarnya. "Alhamdulillah." Namun saat Adam dan Aminah hendak membawa Zaki pergi dari situ, tiba-tiba ia melihat. "Aminah, coba lihat di belakangmu," ujar Adam dengan raut wajah yang sangat tegang. "Ada apa Adam?" Aminah pun menoleh ke arah belakang dan betapa terkejutnya tatkala melihat Adi dan juga David yang tiba-tiba muncul dengan kondisi yang sama seperti Zaki. "Apa maksud semua ini Adam?" Sepertinya seseorang tidak membuka satu gerbang iblis saja, melainkan ia membuka gerbang yang lainnya. "Maksudmu?" "Gerbang iblis dibuka sebanyak 3 kali. Entah berapa jin yang telah dikeluarkan oleh orang yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya." "Apa?" "Menutup gerbangnya." Tatapan Adam berbeda dari biasanya. Kali ini dia sangat ketakutan tatkala dia harus melawan 2 jenis jin lagi yang ada di dalam badan Adi dan juga David. "Kenapa mereka bisa ada di sini?" tanya Aminah. "Penyihirnya ada di sekitar sini," jawab Adam sambil terus menatap ke arah mereka. "Maksudmu?" "Dukun yang menyihir Zaki, dia juga menyihir Adi dan David. Maka dari itu, dukun tersebut berusaha membunuh kita karena dia tahu bahwa aku dan Zaki akan menghalangi rencana mereka. Mereka tahu jika aku dan Zaki bersatu, kekuatan kita akan bertambah besar. Maka dari itu si dukun tersebut menyihir terlebih dahulu Zaki dan memperalatnya untuk membunuhku agar rencana busuknya tidak bisa digagalkan," tambah Adam menjelaskan. "Apa rencana mereka?" "Aku belum tahu. Yang pasti mereka ada di sekitar sini dan kita harus mencarinya." "Bagaimana dengan mereka?" "Jangan hiraukan Adi dan David. Bawa Zaki dari sini. Kita harus mencari sang dukun." "Tapi kemana kita mencarinya bang?" "Jawabannya akan aku cari tahu." Setelah itu,
Aminah dan Adam berusaha membopong Zaki untuk ditaruh ke tempat yang lebih aman. Namun baru beberapa langkah mereka meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Adi dan David menyerangnya. Mereka merangkak dengan cepat, menghampiri Aminah dan Adam, lalu melompat ke arahnya sehingga membuatnya terjatuh dan terpental cukup jauh. "Aminah!" teriak Adam dengan kencang. Melihat sang istri ingin disakiti, Adam pun langsung berlari dengan cepat menghampirinya. Aminah terlihat tergeletak tak berdaya, sedangkan Adi telah mengambil sebuah batang pohon yang sangat runcing di ujungnya dan siap menghantam perut Aminah. Jin yang merasuki Adi sudah mendapatkan perintah dari sang dukun, maka dia bisa menyerang Adam dan Aminah. Padahal sebelumnya mereka tak mendapat serangan sedikit pun pada saat awal bertemu. Terdengar suara Adi yang mengerang. Adi mengaung layaknya serigala. Sementara itu Aminah yang berada di bawahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa berdoa karena tubuhnya sulit untuk bergerak, apalagi berdiri. Saat Adi mulai mengarahkan batang kayu tersebut ke tubuh Aminah, dengan sigap sang suami, Adam langsung menendang Adi hingga terpental beberapa meter dari mereka. "Ayo, kita harus bergegas," ucap Adam sambil membangunkan tubuh Aminah kemudian berlari. Mereka berlari dengan kondisi terpincang-pincang. Adam yang masih merasakan sakit akibat pertarungannya dengan Jin Watsin mengharuskannya untuk menahan rasa sakit tersebut. "Apa yang harus kita lakukan, Adam?" "Aku akan masuk ke alam goib," ujar Adam kepada sang istri. "Tapi itu resikonya sangatlah besar, Adam." "Aku mohon kepadamu, Aminah, untuk menjaga aku dan Zaki saat sedang melakukan proses ini. Aku akan mencari tahu siapa sang dukun tersebut. Aku akan berusaha berkomunikasi dengan Jin Watsin. Semua akan selesai setelah aku mengetahuinya nanti. Dan aku juga akan menutup gerbang iblis tersebut agar sang dukun tidak bisa memperalatnya lagi. Aku harap semua akan baik-baik saja." Kemudian Adam dan Aminah kembali ke tempat di mana Zaki tergeletak tadi. Saat mereka sampai di tempat itu, Zaki terlihat sudah mulai sadarkan diri. "Ah, Zaki!" teriak Adam kemudian menghampirinya. Zaki pun membuka sedikit demi sedikit matanya. "Ah, di mana aku?" ucapnya sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bagaimana tidak merasakan sakit? Dia masih beruntung tidak mati akibat perbuatan jin tersebut. "Ceritanya panjang. Kamu masih sanggup berdiri kan?" tanya Adam memastikan. "Adam, kenapa dengan kau? Kenapa banyak sekali darah?" Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Zaki. Ia bertanya dengan mulut yang terbata-bata. "Aku tidak bisa menjawabnya. Sekarang kita harus masuk ke dalam sebelum dia mengejar kita. Ayo Aminah, bantu aku menuntun Zaki," paniknya. Kemudian Adam, Zaki, dan Aminah pun berjalan menuju rumahnya lagi. Namun saat mereka membuka pintu rumahnya tersebut, betapa terkejutnya mereka karena sudah ada 2 orang yang telah menunggu mereka di dalam rumahnya. "Kau!" ucap Adam diikuti dengan jantungnya yang tiba-tiba berdegup sangat kencang. Aminah pun menoleh ke arah sang suami. Saat mengetahui kedua orang tersebut, Adam menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan penuh benci. Tak lama kemudian, Zaki yang sedang tertunduk pun menoleh ke arahnya. Saat Zaki menoleh ke arah mereka, tiba-tiba pintu rumah Adam tertutup dengan sendirinya. "Siapa kau?" tanya Adam kepada 2 orang di sana. Adam tidak tahu siapa kakek tua berjanggut putih tersebut, dan 1 orang lagi menggunakan jubah hitam dan juga masker yang menutupi wajahnya. "Dia yang telah menyihirku, Adam," ujar Zaki sambil terus memperhatikannya. "Maksudmu, dia orangnya?" Adam dan Aminah pun keheranan ketika Zaki menyebut kakek tua tersebut sebagai pelakunya. "Ada urusan apa sampai ia melakukan ini padamu, Zaki?" tanya Adam keheranan. "Aku juga tidak tahu, Adam." Setelah itu kakek tua tersebut pun kemudian berbicara sehingga memotong pembicaraan Zaki dan Adam. Kau masih belum menyadari ya Pak Ustadz?" ujarnya sambil tersenyum jahat. "Biar aku beritahu.
Aku di sini sebagai dukun dan aku dibayar makan. Mohon maaf kalau aku turut mencampuri urusan kalian, jelasnya. Siapa yang membayarmu? Tanya Adam dengan nada yang tinggi. Tiba-tiba pria berjubah hitam yang berada di sampingnya turut ikut bicara. Aku. Saat mendengar jawabannya, Zaki serta Adam pun semakin kebingungan. Siapa sebenarnya pria yang ada di dalam jubah itu? Mereka bertanya-tanya di dalam pikirannya masing-masing. Sedangkan Aminah terlihat lebih kebingungan dengan topik yang sedang dibahas. Kenapa dengan wajah kalian semua? Bingung ya? Tanya dukun tersebut. Jika semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun, mereka yang memulai, maka semua telah terlambat. Kemudian Adam bergegas menuju ruang pribadinya sebelum ia meninggalkan Zaki dan Aminah. Adam berpesan, Zaki, Aminah, apa kalian bisa menghadapi mereka semua? Tanya Adam. Dengan kondisiku seperti ini mana mungkin? Kenapa kau jadi lemah seperti ini, Zak? Kau seperti bukan Zak yang dulu. Kita ada Allah. Percayakan semua pada Allah. Minta pertolongannya. Aku akan menutup gerbang iblis itu. Aku akan melakukannya di ruanganku. Apa kau bisa alihkan mereka? Bisiknya. Tapi Adam, keluh Zaki. Belum sempat Adam menjawab lagi-lagi, tiba-tiba sang dukun langsung berteriak. Kalian sedang apa? Berdiskusi untuk mati? Zaki pun langsung menoleh ke arahnya. Tatapan Zaki penuh akan rasa takut, tapi ia mencoba untuk memberanikan diri. Marno, aku tahu itu namamu, jawab Zaki. Adam pun terkejut atas apa yang dibicarakannya. Maksudmu? Dia Marno dukun yang menyihirku, Adam. Aku tahu namanya saat seseorang memanggilnya. Ya, dia, sambil menunjuk ke arah pria berjubah hitam. Aku yakin dia yang menyebut Marno kala itu. Jadi, mereka bersekongkol. Itu sudah pasti. Dukun itu bukan mencari uang, tapi aku yakin mereka berdua memang sudah merencanakan ini. Marno pun sedikit demi sedikit berjalan ke arah Zaki, Adam, dan Aminah. Otakmu cerdas juga ya Pak Ustadz. Tapi aku tidak akan membiarkan kau hidup sampai matahari terbit. Malam ini kau akan segera menjemput ajalmu. Aku pastikan itu. Teriak Marno dengan mata yang melotot, dan dari matanya terlihat naluri yang sangat kuat untuk membunuh seseorang. Teriakan yang sangat kuat tiba-tiba menghadirkan Adi dan juga David yang tiba-tiba muncul dari atas plafon rumahnya. Buang! Plafon tersebut kemudian jebol tatkala mereka hadir. Suara aungan macan serigala dan desisan macam ular menyelimuti ruangan yang sunyi itu. Mereka mulai panik tatkala melihat jumlah mereka bertambah banyak. Wajah Zaki mulai kembali berkeringat. Rasa sakit di sekujur tubuhnya yang belum pulih menjadi tantangan besar untuk menyelesaikan masalah ini. Kau kenali mereka, Zaki? Rukyah mereka lah sekarang, sebagaimana kau merukyah Sisil. Mendengar ucapan Marno membuat Zaki bertanya-tanya, kenapa dia tahu jika aku pernah merukyah Sisil, adiknya Malik? Apakah dia mengikutiku? Pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba muncul dalam otaknya. Ia semakin penasaran dengan semua ini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, ujar Adam. Apa? Kita semua masuk ke alam gaib. Mendengar ucapan Adam membuat Zaki terkejut. Tidak, Adam, itu terlalu berbahaya. Kau tahu siapa saja yang pergi ke sana, ia akan mati, jawabnya. Adam tetap nekat untuk melakukan hal tersebut. Baginya, mati dan hidup ada di tangan Allah. Intinya dia hanya ingin menolong Zaki dan juga keluarganya yang sedang ditimpa masalah besar. Melihat Zaki dan Adam sedang dalam keadaan lengah, tiba-tiba Marno berteriak dan langsung memperalat Adi dan juga David untuk menyerangnya. Kalian sungguh membuatku muak, teriak Marno. Matilah kalian, tambahnya. Kemudian Adi dan David pun merangkak dengan cepat menghampiri mereka. Awas Adam, Zaki, teriak Aminah sambil mendorong tubuh Zaki dan Adam ke arah kiri dan kanannya, sehingga menyebabkan Aminah yang diterkam oleh Adi dan juga David. Adam yang melihat kejadian tersebut segera bangun, kemudian menendang dan melempar Adi dan David agar menjauhi Aminah, istrinya. Adi dan David sudah seperti binatang buas yang mencakar, mencabik, bahkan menggigit Aminah layaknya seperti makanan. Kamu gak apa-apa Aminah,
Tanya Adam sambil memeluk sang istri. Tubuh Aminah terus bergemetar tatkala ia mengingat kejadian itu. Bekas cabikan dan cakaran terlihat jelas di tangan dan di lehernya. Setelah itu, Zaki pun mulai kembali berdiri lalu menghampiri Aminah dan juga Adam. "Adam, lakukanlah!" ucap Zaki sambil berdiri dan siap menahan Adi dan David yang sudah ada di hadapannya. Adam menoleh ke arah Zaki, kemudian segera berlari menuju ke arah ruangan yang telah ia siapkan. "Aku mohon kepadamu Zaki, jaga istriku," pesan Adam kepadanya sebelum kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat Adam berlari, Adi dan David berusaha mengejarnya. Namun Zaki tidak hanya diam, ia segera berlari lalu mengambil sebuah meja dan memukul kepala Adi dan David hingga terpental beberapa meter. Ia berusaha menghalangi mereka supaya Adam dapat melakukan proses penutupan gerbang iblis dengan tenang. Setelah itu, mata Adi dan David kembali melotot. Saat itu juga ia kembali terbangun, kemudian memanjat tembok sekeliling ruangan tersebut. Zaki semakin kebingungan tatkala mereka terus memutari ruangan tersebut. "Zaki, jangan kau lihat mereka," teriak Aminah memberitahunya. Kemudian Zaki menoleh ke arah Aminah. "Kau akan terhipnotis jika terus melihat apa yang sedang dilakukannya. Itu salah satu cara menyihir seseorang," teriaknya lagi. Zaki pun berhenti memperhatikan Adi dan David yang terus berputar. Setelah rencananya digagalkan oleh Aminah, tiba-tiba David melompat ke arah Zaki lalu membenturkan tubuhnya ke tembok. Brak! Tidak puas dengan itu, kemudian ia mengambil sebuah gagang bangku yang telah patah. Wajahnya yang menakutkan membuat Zaki enggan untuk menatapnya. David pun berlari ke arah Zaki yang sedang terbujur lemas, tak berdaya di tembok. Ia segera mengangkat kayu tersebut dan siap untuk menusuknya. Belum sampai ia menghampiri Zaki, tiba-tiba Aminah bangun dari tempatnya dan menghalangi David dengan mendorong sebuah meja ke arahnya, kemudian memukul kepalanya menggunakan vas bunga yang ada di meja tersebut. David pun terlempar beberapa meter setelah mendapatkan pukulan tersebut. Sementara itu, Adam sudah masuk ke dalam alam gaib. Di alam gaib semua terlihat merah seperti darah dan juga diselimuti oleh kabut yang cukup tebal sehingga tidak begitu jelas di sekelilingnya. Kemudian Adam dapat melihat kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi di alam nyata. Berkat pertolongan Allah, Adam pun diberi petunjuk dan diperlihatkan siapakah yang melakukan ini semua. Aminah segera menghampiri Zaki. "Zaki, kau tidak apa-apa?" tanyanya sambil membangunkannya. Zaki pun terbangun. "Kita harus pergi dari sini. Situasi semakin parah. Aku yakin sebentar lagi Adam akan menutup gerbangnya." Zaki masih tak kuat untuk membangunkan tubuhnya, meski Aminah telah membantu untuk membopongnya. Semua pukulan yang dilontarkan oleh David membuat kondisi tubuhnya semakin parah. Sementara itu, David dan Adi kembali terbangun dan kali ini siap menerkam mereka kembali. "Gimana Zaki? Sakit?" Tiba-tiba pria berjubah hitam itu pun berbicara. "Itu belum seberapa. Kau harus merasakan yang satu ini." Kemudian Adi dan David berlari ke arahnya sambil membawa pisau yang telah diberikan oleh Marno. "Bunuh dia!" teriak pria tersebut. Saat itu Adi pun meloncat ke arah Zaki, sementara David melompat ke arah Aminah dan pisau sudah diarahkan ke tubuh mereka berdua. Aminah dan Adi hanya bisa berdoa kala itu. Tubuhnya sudah tidak bisa melawannya lagi, hanya kekuatan Allah yang dapat menolongnya. Sementara itu, Adam pun melihat sebuah gerbang besar di alam gaib. Inilah gerbang iblis yang telah terbuka. Adam pun meminta pertolongan kepada Allah untuk kembali memasukkan jin-jin berarti iblis yang sudah keluar dari alamnya dan membuat kerusakan di bumi. Ia kemudian berdoa dan atas izin Allah, jin-jin yang telah keluar kembali masuk ke dalam gerbang tersebut. Kemudian gerbang tersebut tertutup dengan sendirinya. Melihat hal itu, Adam mengucapkan rasa syukurnya atas pertolongan yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah itu kemudian, ia meninggalkan alam gaib dan kembali ke alam dunia. Saat Adam telah mengunci gerbangnya lagi, Adi dan David yang akan menyerang Aminah dan juga Zaki
tiba-tiba berteriak kesakitan. Dirinya seperti sedang diruqyah. Mulutnya menganga diiringi teriakan kencang, membuat Marno dan pria berjubah hitam keheranan. Tidak berapa lama, Adi dan David pun melayang ke udara seperti ada yang terlepas dari badannya, kemudian jatuh ke lantai. "Kenapa ini?" ujar Marno. Melihat kejadian tersebut, Aminah dan Zaki langsung mengucap syukur atas kekuasaan dan pertolongan yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak tinggal diam, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berjalan menghampiri jasad Adi dan David, kemudian mengambil pisau yang tergeletak di dekatnya. "Jika mereka tidak bisa membunuhmu, maka manusialah yang akan bertindak sekarang," ujar pria tersebut, kemudian berjalan kembali mendekati Aminah dan juga Zaki. Langkahnya yang perlahan menghasilkan suara detukan yang agak keras. Suara sepatu tatkala menyentuh lantai kayu tersebut semakin membuat suasana di ruangan itu sangat mencekam. "Apa yang akan kau lakukan?" teriak Zaki seraya berusaha mundur dengan badannya masih dalam kondisi duduk. Aminah mengikuti ritme pergerakan Zaki. Ia juga mundur tatkala pria tersebut melangkah maju ke arahnya. Dengan jubah dan maskernya, tidak ada yang dapat mengenalinya sedikit pun. Pisau yang telah digenggamnya membuat mata Zaki semakin melebar. Aminah terus mengatur nafasnya yang sudah mulai terasa berat. Mereka terus berjalan mundur sampai akhirnya tersender di sebuah tembok dan tidak memungkinkan lagi untuk bergerak. Pria berjubah itu kemudian mengangkat sedikit demi sedikit pisaunya. Matanya mengarah kepada Zaki dan juga Aminah. Sementara itu, Marno yang ada di belakangnya sudah bersiap melempar sesuatu ke arah pria tersebut, seperti sebuah pisau atau benda tajam lainnya. Tanpa pikir panjang, pria tersebut kemudian berlari ke arah Zaki dan juga Aminah dan segera menancapkan pisau ke arahnya. Saat hendak menusuk Zaki, pisau itu tertahan oleh tangannya. Zaki mengorbankan tangannya untuk melindungi tubuhnya. Darah segar mengucur deras tatkala pisau itu kembali ditarik dari telapak tangannya. "Sudah waktunya kamu mati!" teriak pria tersebut, kemudian mengayunkan kembali pisaunya. Dan kali ini ia arahkan ke Aminah dan akan melakukan tusukan yang kedua untuk mengakhiri hidup Aminah terlebih dahulu. "Matilah kau!" Belum sampai ia menusuk Aminah, tiba-tiba Zaki menendang pria tersebut hingga terlempar beberapa meter darinya. "Tidak mudah membunuh seseorang. Dia bukan binatang," ujar Zaki. Matanya yang terlihat dipenuhi oleh amarah membuatnya nekat mengambil sebuah besi panjang yang ada di sampingnya. Besi itu adalah besi yang digunakan Aminah tatkala ia harus mengambil jemuran baju di luar. Zaki berusaha berdiri. Walaupun rasa sakit pada telapak tangannya masih ia rasakan, ia menggenggam besi tersebut dengan telapak tangan yang masih dipenuhi darah. Amarahnya yang sudah memuncak membuat Zaki nekat ingin membunuhnya. Tak peduli siapa itu orangnya, karena menurutnya merekalah yang telah membunuh keluarganya serta menghancurkan hidupnya. Kemudian Marno melemparkan benda tajam berupa pisau kecil yang sangat lancip. Ternyata itu yang sedari tadi dipegangnya. Pria berjubah itu menangkap pisau yang dilemparkannya kemudian. Ia memegang dua pisau sekaligus di tangan kanan dan juga kirinya. Tak mau berlama-lama, pria itu segera berlari ke arah Zaki, kemudian berusaha menusuk perutnya. Zaki dapat menangkis pisau itu dengan besi yang digenggamnya. Sementara itu, tangan kiri pria tersebut langsung menusuk pundak Zaki dengan kencangnya. Menahan rasa sakit akibat tusukan tersebut membuat Zaki melemah. Badannya terbujur lemas dan seketika terlepaslah besi dari genggaman tangannya. "Zaki! Zaki!" teriak Aminah. Saat Zaki melemah, ia tetap berusaha kuat. Tak lama kemudian, Zaki langsung memukul wajah pria tersebut, lalu merobek maskernya, kemudian menendangnya kembali sampai akhirnya pria tersebut terlempar. Pisau yang masih menusuk di pundaknya kemudian ditarik paksa olehnya. Rasa sakit yang luar biasa. Masker yang telah dirobeknya memperlihatkan wajah dari pria tersebut, dan betapa terkejutnya Zaki tatkala mengetahui siapakah dia. "Kau!" ucap Zaki dengan mata yang semakin melebar saat menatap wajahnya yang sangat tidak asing dilihatnya. "Malik!" tambah Zaki terkejut. Saat itu,
Malik kembali berdiri sambil mengusap sedikit darah yang keluar dari pinggir bibirnya. Aminah yang melihat kejadian tersebut langsung bangkit dari tempatnya. "Malik, kenapa kau melakukan ini semua?" teriak Aminah sambil berjalan menghampiri Zaki. Malik tertawa lepas. "Kau ingin tahu kenapa aku bisa membencinya?" ujar Malik sambil menunjuk ke arah Zaki. "Karena kalian sudah mengetahui siapa aku akan jelaskan." Setelah itu Malik menjelaskan kenapa dia bisa melakukan ini semua. "Kau tahu Zaki, aku membencimu karena kamu merebut Maya dariku," teriaknya dengan nada yang tinggi. "Maya? Apa hubungan kau dengan istriku?" tanya Zaki sambil terus memegang perutnya yang semakin terasa sakit. Malik kembali tertawa. "Aku dulu menyukai Maya. Bahkan Maya juga menyukaiku. Tapi semenjak keluargaku tidak merestui hubunganku dengannya, itu membuatku muak. Terutama kepada saudara-saudaraku. Mereka melarangku untuk menikah dengan Maya hanya karena Maya itu terlahir dari kalangan orang-orang miskin, sedangkan keluargaku terlahir dari orang-orang berada. Setelah itu, hubunganku dengan Maya belum hancur. Aku masih ingin menikahinya. Aku menunggu Maya dan berniat mengajaknya nikah siri. Namun Maya menolak karena setelah aku tahu dia akan segera menikah. Aku tidak tahu apa yang membuatnya menolak ajakanku. Dan setelah aku selidiki, aku mendapatkan jawabannya. Aku melihat engkau Zaki dan juga Maya menikah. Hatiku hancur saat itu. Kau semakin menjadi-jadi, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk membunuh saudaraku satu persatu dengan caraku. Jelas Malik kepadanya. "Dengan cara bersekutu dengan iblis," teriak Zaki. "Sungguh aku tidak menyangka denganmu Malik. Kita sudah menjadi sahabat. Kita sudah menjadi sahabat puluhan tahun. Pantas saja aku memberi undangan pernikahan padamu kala itu kau tidak datang ke pernikahanku. Ternyata ini alasannya." "Hahaha, benar sekali Ustadz Zaki Abdul Ihsan. Sekarang aku senang karena telah membunuh semua saudara-saudaraku. Tapi aku belum merasa puas jika belum membunuhmu. Aku sangat berterima kasih kepada Marno, karena dialah yang mengajari untuk memuja setan sehingga aku bisa melancarkan rencanaku." Marno tersenyum tatkala Malik memujinya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai teman-teman memuja setan. Mendengar semua penjelasan Malik membuat Zaki semakin marah. Amarahnya kini sudah sampai di ubun-ubun. Kemudian ia langsung berlari ke arah Malik dan langsung memukul bagian wajahnya dengan sangat kencang sampai Malik terjatuh dan tergeletak di lantai. "Zaki, stop, kontrol amarahmu," teriak Aminah kepadanya. Zaki sudah seperti orang kesurupan. Kemudian ia kembali mengangkat Malik yang tergeletak dan membantingnya lagi di lantai. Melihat Zaki seperti itu membuat Marno tidak tinggal diam. Kemudian ia mengambil sebuah pisau yang tergeletak di dekatnya. Setelah itu berlari ke arah Zaki dan langsung menusuknya. Zup! Suara pisau tertancap di perutnya. "Beraninya kau melakukan ini kepada tumbalku," bisik Marno di telinganya. Zaki terdiam tatkala pisau itu semakin dalam menusuknya. Mulut Zaki langsung mengeluarkan darah. Seketika badannya pun langsung lemas sampai akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Marno pun menarik pisaunya. Bercakan darah terlihat jelas menyelimuti pisau tersebut. "Marno, apa maksudmu? Tumbal?" tanya Malik kepadanya. Hahaha. Marno pun tertawa jahat tatkala Malik bertanya soal tumbal yang ia ucapkan. Kemudian ia berteriak dan menjelaskan semuanya kepadanya. "Kau belum tahu Malik, siapapun yang mengikuti ajaranku, memuja setan dan iblis, mereka akan menjadi tumbal dari iblis tersebut. Maksudmu?" Malik kembali bertanya. Ia masih tergeletak di lantai dengan jubah hitam yang masih dikenakannya. "Bodoh sekali kau. Semua dendam dan juga cita-cita yang kau inginkan sudah tercapai kan? Sekarang saatnya kau akan aku jadikan tumbal mereka. Sebagai persembahan misi hitam yang telah kau janjikan kala itu. Kau tidak memberitahuku tentang itu sebelumnya. Kenapa baru sekarang kau jelaskan?" "Aku sungguh kasihan kepadamu Malik. Mengorbankan teman demi keegoisan dendammu sungguh menyedihkan," ujar Marno kemudian mendekat ke arahnya. "Sekarang sudah waktunya. Aku akan mempersembahkan jasadmu kepada iblis yang aku puja. Setelah itu urusan kita selesai."
Marno pun kembali mengarahkan pisaunya ke arah Malik yang ada di bawahnya. Malik pun berusaha bangun, tapi saat dirinya ingin membangunkan badannya, tiba-tiba Marno langsung menusuk punggungnya. Matilah! Ah! Malik berteriak tatkala pisau itu menyentuh tulang punggungnya. Marno terus menusuk dan menarik pisaunya, menyiksa Malik demi sebuah persembahan atas iblis yang mereka puja. Sementara itu Aminah yang melihat peristiwa tersebut tidak tinggal diam. Ia kemudian perlahan-lahan menggenggam besi yang dibawa oleh Zaki tadi. Melihat Marno yang terus mencabik-cabik tubuh Malik tanpa ampun, membuat Aminah berpikir bahwa bisa saja dia menjadi tumbal berikutnya. Tanpa pikir panjang, Aminah pun berdoa kepada Allah. Sebelum akhirnya ia berlari ke arah Marno lalu memukul kepalanya menggunakan besi tersebut sampai Marno terjatuh. Melihatnya masih hidup, membuat Aminah terus memukul kepalanya sampai darah segar tiba-tiba keluar begitu deras dari belakang kepala Marno. Aminah menghela nafasnya, kemudian ia menangis dengan isaknya melihat apa yang telah ia perbuat. Ia terus beristighfar mengingat atas apa yang telah dilakukannya. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampunilah dosaku atas apa yang telah aku perbuat, ya Allah. Ucap Aminah terduduk kaku di atas lantai yang penuh akan darah. Aminah terus-menerus menangis sampai akhirnya tiba-tiba Adam sang suami datang. Aminah, panggil Adam kepadanya. Adam pun menghampiri Aminah dan memeluknya. Pelukan di antara jasad-jasad yang telah mati membuat suasana semakin haru. Bagaimana kau bisa keluar dari alam gaib, Dam? Tanya Aminah. Ceritanya panjang. Ini semua sudah takdir Allah, semua atas pertolongannya. Aminah pun kembali memeluknya. 4 Juli 2005, Adam dan Aminah pun pergi ziarah ke makam Zaki dan juga Malik. Mereka pun berdoa untuknya. Mereka berharap Allah mengampuni atas segala kesalahan serta dosa-dosa Malik. Tamat. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam penulisannya. Penulis berharap kalian selalu dapat membantu penulis dengan mengirimkan kritik dan sarannya, dan ambil manfaatnya ya. Cerita ini hanya fiksi belaka. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.